Baik, yang saya hormati Ketua STAI Darul Falah, yang saya hormati Ketua STAI Kiai Haji Muhammad Ali Sodik, yang saya hormati Ibu Kaprodi PGMI SI Dalah yang alhamdulillah bersama dalam kesempatan kali ini. Yang saya hormati juga para narasumber yang sangat luar biasa yang hari ini insya Allah akan memberikan eh, wawasan atau tambahan ilmu kepada kita terkait dengan pendidikan yang berdasarkan di dalam dan tak lupa juga kepada para mahasiswa yang saya banggakan selamat datang, selamat gabung di acara webinar nasional. Kegiatan ini alhamdulillah terselenggara berkat adanya kesamaan STAI Darul Falah, STAI Kiai Haji Muhammad Ali Sodik, yang mudah-mudahan ke depannya kita insya Allah akan selalu menghadirkan kegiatan-kegiatan yang bermutu, yang menambah wawasan, menambah ilmu, seperti kegiatan pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama seperti biasa, mari kita panjatkan puja, puji dan syukur atas kehadirat Ilahi Robbi, yang mana atas berkat dan rahmatnya lah kita semua dapat berkumpul pada kesempatan kali ini yang insya Allah dalam kondisi sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, tabiin tabiatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Baik, untuk teman-teman yang hadir, saya sekali lagi ucapkan selamat datang dan dimohon untuk mematikan mikrofon selagi nanti narasumber sedang menyampaikan materinya agar kegiatan webinar nasional ini berjalan dengan hikmat. Kemudian yang kedua, jika bisa nanti teman-teman selaku partisipan semuanya diharapkan untuk tetap pada kondisi on cam agar lebih terasa jalannya webinar nasional ini terasa dua arah gitu. Tidak hanya pemateri saja yang berbicara, tapi bisa melihat wajah-wajah teman-teman semua. Baik, kita langsung saja buka acara ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara pertama yaitu sambutan dari Ibu Siti Purhasanah MM. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya, Pak Yusuf. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahil malikil a'la, assalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa maniktada amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati seluruh sivitas akademika STAI Darul Falah,
juga seluruh sivitas STAI Kiai Haji Muhammad Ali Shodiq. Yang saya hormati narasumber sekaligus yang kami banggakan, yaitu pada kegiatan webinar nasional interpretasi nilai pendidikan dalam bentuknya Al-Quran, yakni Bapak Dr. Fikri Rizkia Muhammad MPD dan Bapak Ahmad Patoni SSC MPD. Dan tak lupa yang saya banggakan seluruh peserta webinar yang berbahagia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ketua STAI Darul Falah dan juga kepada Ketua STAI Kiai Haji Muhammad Ali Shodiq yang sudah memfasilitasi untuk terlaksananya kegiatan webinar hari ini. Alhamdulillah, dengan begitu pesatnya perkembangan teknologi seperti sekarang ini, kita bisa melaksanakan kegiatan seminar melalui aplikasi Zoom Meeting yang bertajuk Interpretasi Nilai Pendidikan dalam Turunnya Al-Quran. Al-Quran merupakan pedoman hidup kita tentunya. Seluruh aspek kehidupan manusia paling tidak tersirat di dalamnya. Baik dalam redaksi ayatnya, kemudian proses turunnya, dan sebab-sebab turunnya Al-Quran itu sendiri. Semua itu mengandung hikmah yang sangat luar biasa, yang sangat besar, yang perlu kita ketahui dan pahami bersama tentunya. Sehingga kita bisa menemukan, kemudian mengambil dan memanfaatkan hikmah-hikmah tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu webinar kali ini sangat relevan ya, dan sangat urgen kita laksanakan. Sehingga diharapkan dari webinar ini kita bisa menggali, kemudian mengambil hikmah dan nilai-nilai ya yang terkandung dalam pendidikan di balik turunnya Al-Quran tentunya. Dan selanjutnya saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan ini kepada seluruh peserta. Semoga kegiatan ini terlaksana dengan baik dan lancar. Dan untuk itu mari kita acara webinar siang ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja mungkin yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi selamat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan tentunya Ibu mohon maaf tidak bisa on kamera ya, karena kebetulan lagi berbarengan dengan kegiatan kami, yaitu lagi ziarah. Jadi mohon maaf kalau tidak on cam kamera ya. Oke. Itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi sambutan yang telah disampaikan oleh Ibu Kaprodi PGRI STAI Darul Falah. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan beliau sehat selalu, kemudian dilancarkan perjalanannya, diselamatkan dalam perjalanannya, semoga bisa kembali ke rumah dengan kondisi sehat. Nah, baik, teman-teman pasti sudah tidak sabar untuk mendengarkan materi yang luar biasa sekali. Webinar nasional kali ini memiliki tema interpretasi nilai pendidikan dalam turunnya Al-Quran. Jadi jika kita persingkat atau kita gali lebih dalam, Al-Quran itu ketika diturunkan ke dunia ini sebagai pedoman untuk semua umat manusia melalui Kanjeng Rasul Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya terkandung ada tentang bisnis, ada tentang hukum dan sebagainya, termasuk tentang pendidikan ada di dalam Al-Quran itu. Nah, dalam webinar kali ini akan kita coba bahas oleh narasumber kita yang hebat. Yang pertama ada mentor saya, Bapak Dr. Fikri Rizkia Muhammad MPD. Selamat siang Bapak, terima kasih sudah bisa menghadiri. Kemudian ada Bapak Ahmad Fatoni SSY MPD dari STAI Kiai Haji Muhammad Ali Shodiq. Itu salam kenal Bapak, saya Muhammad Yusuf Kurniansyah dari STAI Darul Falah.
Mudah-mudahan dilancarkan kegiatan hari ini. Nah, kita bahas dalam pendidikan dari segi Al-Qur'an gitu ya. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Dr. Fikri Rizkia Muhammad. Kita langsung saja untuk beliau, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Yusuf Kurniansah sebagai moderator. Sebentar saya share screen dulu. Apakah sudah terlihat atau belum? Masih loading, Pak. Nah, ini sudah terlihat. Oke, baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wa quwwata amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini bertemu melalui Zoom ya, walaupun tidak bertatap muka secara langsung, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa barokahnya masih tetap terasa. Begitu. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, sebelum kita ke materi, ini saya perkenalan dulu. Mungkin ada beberapa dosen atau juga mahasiswa dari STAIMAS ya, Haji Ahmad Ali Sodik. Alhamdulillah, salam kenal. Nama saya Fikri Rizkia Muhammad. Saya dosen dari STI Darul Falah. Begitupun juga salam kenal Pak Ahmad Fatoni, SSY MPD. Alhamdulillah kita bisa bertemu Pak Zoom ini. Beliau juga di bidang ilmu Al-Quran. Baik teman-teman, hari ini kita melaksanakan webinar nasional dengan judul Interpretasi Nilai Pendidikan dalam Proses Turunnya Al-Quran. Kalau dalam bahasa Arabnya turunnya Al-Quran itu adalah nuzulul Quran kan ya. Kita kalau dalam mata kuliah ulumul Quran itu kita sudah ada materi tentang nuzulul Quran itu. Nah, Al-Quran ini merupakan bacaan, tapi bukan bacaan yang biasa tentu, tapi bacaan yang sempurna, bahkan sangat sempurna. Karena jelas Al-Quran ini adalah turunnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa buktinya kalau Al-Quran itu adalah sempurna atau bacaan-bacaan yang sempurna? Pertama, Al-Quran itu dibaca dengan penuh hormat. Ketika kita mau membaca, tentunya kita harus berwudu terlebih dahulu, terus kemudian adab-adaban, bagaimana cara meletakkan Al-Quran, bagaimana cara membawa Al-Quran. Al-Quran tidak boleh dibawa ke tempat-tempat seperti WC atau tempat-tempat yang hadis yang lainnya. Gitu. Ini Al-Quran ini penuh hormat. Gitu. Kemudian tata cara membaca Al-Quran itu juga diatur. Tidak seperti bacaan-bacaan yang lain. Bagaimana kita ketahui ada ilmu tajwid, ada ilmu qiraah, ada makhorijul huruf, dan lain sebagainya. Itu diatur bagaimana cara berhentinya, bagaimana ada idhar, iqlab, idgham, dan lain sebagainya. Itu Al-Quran. Berbeda dengan bacaan-bacaan yang lain tentunya yang tidak memiliki aturan. Hanya titik koma saja kan seperti itu. Terus kemudian selanjutnya Al-Quran itu mudah dihafal. Bahkan oleh anak-anak yang di bawah umur 10 tahunan gitu ya. Ada banyak tahfidz Quran, tahfidz juz amma, ya tajwid 30 juz dan lain sebagainya. Setelah ini menjadi sebuah bahwa Al-Quran itu adalah bacaan yang sangat sempurna. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disempurnakan oleh Al-Quran, cinta terhadap Al-Quran. Kemudian selanjutnya Al-Quran itu banyak yang menghitung dari mulai hurufnya, ayat-ayatnya, juznya, gitu ya, diperhatikan dari mulai hurufnya, ayat-ayatnya. Bahkan ayatnya itu kurang lebih ada 6.236 ayat dalam Al-Quran. Itu banyak pakar yang menghitung jumlah katanya, banyak menghitung jumlah hurufnya, ayatnya, dan lain sebagainya. Saking luar biasa dan sempurnanya Al-Quran. Kemudian Al-Quran juga dipelajari
asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya, apa kejadian-kejadian apa sehingga ayat-ayat Quran itu turun dan lain sebagainya. Tapi kan di bacaan-bacaan yang lain tidak begitu banyak yang digali tentang asbabun nuzulnya. Kemudian selanjutnya banyak juga yang menafsirkan Al-Quran. Banyak tafsir-tafsir, metode-metode tafsir, ada tafsir Jalalain, ada tafsir Al-Misbah dan lain sebagainya. Banyak kajian-kajian terhadap Al-Quran. Kemudian selanjutnya Al-Quran ini menjadi bukti kesempurnaannya karena Al-Quran pernah menantang terhadap orang-orang yang menentang Al-Quran gitu ya. Yang katanya Al-Quran itu ya hanya buatan manusia saja, hanya buatan Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata ketika ditantang untuk membuat Al-Quran yang sama dengan Al-Quran atau Al-Quran tandingan, kira-kira seperti itu, tidak ada yang bisa. Bahkan kalau memang tidak sanggup satu Al-Quran, satu surat saja, tetap tidak ada yang bisa. Ditantang lagi, kalau tidak satu surat, maka satu ayat apakah bisa? Ternyata sampai saat ini tidak ada orang, manusia yang sanggup untuk meniru gaya-gaya bahasa dalam Al-Quran, kesempurnaan Al-Quran. Kemudian selanjutnya banyak lagi kesempurnaan-kesempurnaan Al-Quran. Bahkan ada ijazah sanad Quran kalau di pesantren itu. Bagaimana satu hari kita harus menamakan satu makro, satu hizib, dan lain sebagainya. Itu ada kesempurnaan-kesempurnaan Al-Quran. Lantas tanya apa sebetulnya Al-Quran ini? Tujuan kandungan dalam Al-Quran itu yang secara garis besarnya ada 3. Yakni ada akidah, ada syariat, dan ada akhlak. Kalau kita kenal dalam hadis itu ada iman, Islam, dan ihsan gitu ya. Itu adalah kandungan dalam Al-Quran. Akidah dengan rukun iman, bagaimana kita harus percaya kepada Allah, pada malaikat Allah, kitab Allah, dan lain sebagainya. Kemudian ada syariat, bagaimana Al-Quran ini mengatur bagaimana tata cara dengan Allah, dengan manusia, hewan, dan lainnya diatur dalam Al-Quran. Tidak hubungan dengan Allah saja, tapi dengan makhluk-makhluk Allah yang lain juga diatur dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, yakni adalah akhlak. Nah, seperti Nabi Muhammad SAW adalah akhlaknya adalah Al-Quran, gitu ya, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kemudian selanjutnya kita membahas sedikit mengenai kesempurnaan yang sangat luar biasa. Kemudian kita bahas selanjutnya yakni mengenai nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Al-Quran itu ada 3 fase atau 3 tahapan dalam penurunan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu turun ke Lauhul Mahfud, kemudian ke Baitul Izzah, kemudian turun melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ada 3 fase dalam penurunan ayat Al-Quran. Kita bahas satu-satu. Nah, ini adalah tahapan turunnya Al-Quran ke Lauhul Mahfudz. Ini kita buktinya ada di dalam Al-Quran surat Al-Buruj ayat 21 sampai 22. Saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfud. Yang kira-kira artinya seperti ini. Bahkan yang didustakan oleh mereka itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam Lauhul Mahfud. Jadi Al-Quran ini sudah ada di Lauhul Mahfud. Apa itu Lauhul Mahfud? Nah, ini Lauhul Mahfud itu adalah lembaran. Kita tahu bahwa dalam Lauhul Mahfud itu tidak hanya Al-Quran, tapi berbagai jenis seluruh catatan mengenai takdir dan kejadian yang terjadi di alam semesta ini ada di Lauhul Mahfud. Dari mulai kita lahir, masa rezekinya, jodohnya, matinya, dan lain sebagainya itu semua sudah tercatat di Lauhul Mahfud. Termasuk kita bertemu di Zoom ini juga sudah tercatat sebetulnya di Lauhul Mahfud dari awal sampai akhir. Ini Lauhul Mahfud itu kalau kita ibaratkan seperti hard disk mungkinnya dalam sebuah komputer atau laptop gitu ya. Atau kalau dalam Google itu satelit.
Di situ terekap semuanya ada. Kalau kita memasukkan foto, video dan lain sebagainya, aplikasi di dalam hadis itu tersimpan gitu ya. Kemudian bisa di print out dan lain sebagainya. Kira-kira Lauhul Mahfuz seperti itu. Atau seperti ini apa, Doraemon itu, kantong ajaib ya, yang ada setiap yang diminta itu Lauhul Mahfuz catat. Ada semuanya di Lauhul Mahfuz dari mulai lahir sampai kita meninggal, itu ada catatannya di Lauhul Mahfuz. Nah, Lauhul Mahfuz ini terbuat dari mutiara putih, panjangnya seukuran jarak antara langit dan bumi, lebarnya sama dengan jarak antara timur dan barat, sedangkan kedua sisinya terbuat dari mutiara dan yakut, sampulnya dari yakut merah, penanya dari cahaya, dan kalamnya telah tertulis di aras, yang pangkalnya berada di pangkuan seorang malaikat. Jadi Lauhul Mahfuz ini juga ada penjaganya, itu malaikat. Nah, proses turunnya Al-Quran ke Lauhul Mahfuz ini memang ya seperti apa, namun ini hanya Allah yang tahu. Jadi yang jelas Al-Quran itu juga sama ada berada di Lauhul Mahfuz. Al-Quran yang kita pegang hari ini adalah Al-Quran yang sudah tercatat atau yang sudah ada di Lauhul Mahfuz pada waktu itu. Kemudian fase yang kedua, yaitu atau tahapan yang kedua, tahapan turunnya Al-Quran ke Baitul Izzah, gitu ya. Ini ada surat Al-Qadar, gitu ya. Kemudian ada surat Al-Baqarah yang menjadi dasar bahwa Al-Quran itu turun ke Baitul Izzah. Ya, turunnya itu kalau tadi Allah langsung ke Lauhul Mahfuz, kemudian turun Al-Quran ini secara keseluruhannya ke Baitul Izzah. Tahapan ini berlangsung pada malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar ini adalah peringatan di mana bahwa Al-Quran itu turun pada bulan Ramadan. Jadi ada satu malam yang dijadikan malam Lailatul Qadar sebagai tanda bahwa Al-Quran itu turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Gitu. Jadi prosesnya setelah dari Lauhul Mahfuz kemudian ke Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar. Tapi tidak ada yang tahu jelas bahwa kapan Lailatul Qadar itu, tanggal berapa, tidak ada yang tahu pasti. Tapi yang jelas adalah di bulan Ramadan, sesuai dengan ayat-ayat yang sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam di mana Al-Quran itu turun sekaligus dari Baitul Izzah. Kemudian selanjutnya, nah, Baitul Izzah itu seperti langit dunia. Ada yang mengatakan bahwa di langit pertama dan kedua. Atau juga ada yang menyatakan bahwa Baitul Izzah itu adalah rumah ibadah penduduk langit. Yang kita tahu tidak bisa semua orang masuk ke sana, tapi hanya orang-orang yang dimaksud seperti Nabi Muhammad SAW yang bisa ke Baitul Izzah ini. Karena ini adalah rumah ibadah penduduk langit gitu ya, bukan orang-orang biasa. Baitul Izzah ini sendiri merupakan rumah yang berada di langit dunia gitu ya. Dalam kitab Al-Manahil Al-Irfan jelaskan bahwa Baitul Izzah merupakan berita atau hanya melalui Muhammad SAW sebagai orang yang maksum terjaga dari perbuatan maksiat. Itu adalah gambaran Baitul Izzah. Nah, kemudian selanjutnya yakni turun secara bertahap melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Gitu ya, atau gampangnya 23 hari lah, kira hampir 33 hari. 23 hari, 23 tahun. 13 tahun di Makkah, kemudian 10 tahun di Madinah. Jadi kalau prosesnya secara langsung dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, nah untuk tahapan selanjutnya adalah tahapan turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara bertahap. Nah ini adalah proses turunnya Al-Quran secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama dari kepada malaikat Jibril dari Allah. Jadi prosesnya turunnya Al-Quran itu malaikat menerima secara langsung pendengaran dari Allah Subhanahu wa taala,
melalui lafaz yang khusus. Jadi tidak ada gangguan dari hal-hal yang lain karena terjaga dan langsung didengarkan oleh malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian proses selanjutnya dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW ini secara berangsur-angsur atau secara bertahap sesuai dengan berbagai peristiwa dan kejadiannya. Yang peristiwa dan kejadian ini biasanya dibahas dalam asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya Al-Quran. Nah, bagaimana kepada Nabi Muhammad SAW itu pun atau menyampaikannya seperti apa? Yang pertama, Nabi Muhammad menerima secara langsung dari malaikat dengan wujud yang asli. Jadi ketika ayat yang pertama turun, itu surat Al-Alaq 1-5, di Gua Hiro, itu malaikat mewujudkan sebagai wujud asli. Secara budaya antara manusia dengan malaikat berbeda ya. Malaikat itu terbuat dari cahaya, sedangkan manusia dari tanah. Ini penerimaan yang secara ini dalam sejarah penerimaan yang sangat berat karena berbeda dari jenisnya gitu ya. Seperti kita sesuatu yang pernah kita lihat yang pasti kaget gitu. Sama dengan Nabi Muhammad SAW dengan seperti manusia biasa yang melihat malaikat dengan wujud aslinya. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW menerima Al-Quran atau ayat Al-Quran itu dari malaikat menjelma sebagai seorang laki-laki. Jadi terkadang malaikat mewujudkan aslinya, ada juga yang paling ringan. Jadi adalah ketika malaikat itu menjelma atau menjadi seorang laki-laki gitu ya. Jadi ini adalah proses penurunan yang mudah itu biasanya dengan menjelma sebagai laki-laki. Nah, ini nuzul Quran yang tadi itu kalau Lailatul Qadar itu adalah proses turunnya dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah itu disebut malam Lailatul Qadar. Nah, nuzul Quran ini yang kita sering kita tahu bahwa dalam bulan Ramadan ada tanggal 17 Ramadan sebagai peringatan nuzul Quran, yaitu maksud nuzul Quran ini adalah turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Nah, apa hikmahnya Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur? Karena kita tahu bahwa kitab-kitab yang lain seperti Taurat, Zabur, Injil yang sebelum-sebelumnya itu juga turun pada bulan Ramadan. Tapi prosesnya tidak seperti Al-Quran yang tadi, ada fase-fasenya, tapi langsung diberikan kepada nabinya secara langsung. Tapi berbeda dengan Al-Quran, ada tahapan-tahapan dalam penurunannya, dalam pemberiannya kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama hikmahnya yaitu untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW dan yang menerimanya dapat perhatian. Karena kita tahu bahwa pada zaman Nabi Muhammad SAW sangat sulit sekali untuk menerapkan ajaran-ajaran Islam. Karena kita tahu bahwa pada zaman Nabi Muhammad dulunya adalah penyembah-penyembah berhala yang dimana Tuhan-Tuhannya itu banyak. Sedangkan dalam Al-Quran mengajarkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu satu. Sulit untuk penerapannya. Maka dari itu banyak perlawanan-perlawanan dari kaum-kaum yang menentang terhadap penurunan Al-Quran ini. Sehingga hikmahnya untuk menurunkan secara bertahap ini adalah untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW agar tetap kuat. Kemudian selanjutnya adalah dukungan spiritual terhadap tantangan sekaligus mukjizat terbesar. Seperti yang kita tadi ketahui bahwa banyak tantangan atau yang menentang Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah buatan Nabi Muhammad SAW. Tapi Al-Quran sendiri membuktikan dan menantang untuk membuat yang sama dengan Al-Quran, tapi ternyata tidak ada yang bisa. Kemudian ini hikmah yang ketiga adalah memudahkan hafalan dan pemahamannya. Karena pada zaman itu memang orang tidak pandai menulis dan membaca gitu ya. Maka yang paling dominan pada zaman itu adalah menghafal dan pemahamannya. Supaya mempermudah hafalannya maka secara bertahap. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah relevan dengan peristiwa
dan pentahapan dalam penetapan hukum. Jadi kalau ada satu kejadian kemudian turun ayat, itu akan lebih relevan dengan penerapan hukum atau kita kenal dengan asbabun nuzul. Kemudian tanpa diragukan Al-Quran bahwa Al-Quran diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Selanjutnya ada nilai pendidikan gitu ya dalam proses turunnya Al-Quran ini. Yang pertama, nilai-nilai pendidikan kepribadian berupa integritas seperti kesabaran, keteguhan, dan kekokohan. Seperti tadi yang diungkapkan bahwa untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW, di sini ada pelajaran penting bagaimana kita harus teguh, bersabar dalam menyampaikan kebenaran, apalagi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah nilai-nilai pendidikan spiritual atau nilai-nilai keimanan. Kemudian yang ketiga ada nilai-nilai pendidikan moral, kepribadian atau profesional. Yang keempat ada nilai-nilai pendidikan moral atau perilaku, tahapan pengembangan gitu ya. Seperti tadi Al-Quran diturunkan secara bertahap. Itu untuk memudahkan tahap pengembangan. Kemudian nilai-nilai pendidikan moral sosial, bagaimana interaksi sosial itu diatur dalam Al-Quran. Selanjutnya ada nilai-nilai yang bisa kita gali juga dalam proses turunnya Al-Quran itu adalah bagaimana proses belajar mengajar harus memperhatikan tingkat pemikiran siswa dan tingkat pengembangan potensi akal jiwa jasmani. Perlu diperhatikan bahwa Al-Quran saja diturunkan secara bertahap, berarti kita dalam pembelajaran pun harus ada tahapan-tahapan bagaimana potensi seseorang itu, potensi peserta didik, potensi kelas 1 MI, kedua dan lain sebagainya harus kita perhatikan dari potensi-potensinya. Apa yang perlu diberikan dan apa yang tidak perlu diberikan. Kemudian pemberian materi harus memperhatikan porsi yang sesuai dan sistematis. Dan jangan sembarang memberikan sebuah wawasan ke pelajaran YMI, itu misalkan harus sesuai dan sistematis sesuai dengan porsi. Dan harus bijaksana dan tidak berbuat kasar atau keras dan tergesa-gesa dalam proses pendidikan. Kemudian yang keempat adalah Al-Quran adalah contoh terbaik dalam membuat kurikulum pendidikan. Nah, ini selanjutnya dari berbagai macam nilai-nilai pendidikan yang tadi kita ketahui bahwa munculnya model pendekatan metode perencanaan dan keterampilan ini juga berdasarkan bagaimana tahapan-tahapan Al-Quran, bagaimana Al-Quran itu memiliki pendekatan seperti tadi dalam Al-Quran itu ada kisah-kisah, kemudian ada ancaman, ada dan lain sebagainya. Itu ada pendekatan, kemudian ada metode yang disampaikan oleh malaikat Jibril, ada perencanaan, kemudian ada keterampilan dan lain sebagainya. Bisa kita implikasikan dalam pembelajaran dan sesuai dari interpretasi nilai-nilai pendidikan dalam proses turunnya Al-Quran. Nah, selanjutnya mungkin ini yang terakhir. Yang paling penting adalah terimalah Al-Quran ini dengan cinta gitu ya, bukan hanya sekedar sebagai hukum saja. Kita tahu kalau sudah cinta maka seluruhnya akan terbuka rahasia Al-Quran. Kita tahu bahwa makna cinta itu adalah kumpulnya dua aku yang saling berhubungan. Jadi kalau sudah cinta tidak ada yang namanya kamu atau dia, tapi engkau adalah aku juga. Begitupun dengan kita menerima Al-Quran. Seharusnya dengan cinta supaya Al-Quran itu tanam dalam diri kita dengan penuh cinta. Jika engkau ingin bercakap-cakap dengan Allah, maka berdoalah. Dan jika engkau ingin Allah bercakap-cakap dengan Anda, maka bacalah Al-Quran. Jadi teruslah untuk belajar menggali nilai-nilai Al-Quran dalam setiap keilmuannya, dari mulai nuzul Qurannya, asbabun nuzul dan lain sebagainya. Mungkin yang terkhusus hari ini adalah kita membahas mengenai nuzul Quran atau proses turunnya Al-Quran. Nah, mohon patah kurangannya, nanti mungkin Pak Ahmad Fatoni nanti akan lebih spesifik lagi mengenai interpretasi nilai-nilai pendidikan dalam proses turunnya Al-Quran ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik itu tadi kita sudah dengarkan bersama-sama pemaparan materi dari Bapak Dr. Fikri Rizkia Muhammad yang alhamdulillah menambah wawasan baru bagi kita dan dipaparkan juga tentang Al-Quran, bagaimana fase turunnya, huruf dan ayatnya dikaji, bahkan tidak yang bisa menandingi ya untuk membuat itu karena memang itu adalah rahmat langsung yang Allah turunkan kepada Rasul. Kemudian ada tiga fase turunnya Al-Quran, yaitu yang pertama ada dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, kemudian melalui malaikat Jibril langsung diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berkala. Nah, ini menarik intermezzo sedikit. Eh, Kata Lauhul Mahfuz ini biasanya digunakan oleh milenial nih, Pak. Jadi kalau berbicara Ya, tentang Lauhul Mahfuz, ingatnya itu kepada jodoh terus. Malahan suka banyak quote yang kamu tercatat ya. adalah semoga kamu adalah semoga yang aku selalu semogakan di Lauhul Mahfuz. Biasanya gitu. Banyak quotes-quotes yang seperti itu. Ya, Padahal tidak ya. Eh, Kan di Lauhul Mahfuz itu bukan hanya jodoh, tapi takdir iya, catatan semua. sebagai kimu. Jodoh itu tuh kita ingat. Dalam Al-Quran ini banyak sekali nilai pendidikannya, kepribadian, spiritual, sosial, moral, itu semuanya terkandung di sana. Dan satu kutipan lagi yang saya ambil dari paparan materi dari Pak Dokter ini adalah, kalau sudah ada cinta, maka tidak akan ada aku dan kamu, tapi itu berubah menjadi kita. Nah, itu yang kami garis bawahi. Romantis saya. Eh, saya yakin teman-teman sudah tidak sabar untuk bertanya, tapi ditahan dulu, kumpulkan dulu pertanyaannya. Eh, kita laksanakan dulu webinar ini, kita lanjutkan dulu kepada materi yang kedua supaya ada apa ya insight yang lebih nakal lagi buat ke teman-teman untuk bertanya nantinya. Kita langsung saja eh, eh, lanjut ke materi yang kedua yang akan dibentar ditunggu teman-teman, mungkin sedang ada kendala jaringan dari materi kedua kita. Halo, sudah. Nah, baik sudah Pak, boleh Oke. dimulai. Eh, Teman-teman sambil menunggu, kami sudah menyediakan virtual background untuk partisipan, barangkali bisa digunakan agar nanti lebih bagus ketika proses pendokumentasian kegiatan ini, hari ini. Oke, untuk materi sudah tadi ya? Sudah Pak. Oh, oke.
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan Bapak Ketua Setai Darul Falah dan Bapak Ketua Taimas Munut Tulungagung, Bapak Ibu peserta webinar nasional dengan judul Interpretasi Pendidikan dalam Turunnya Al-Quran. Alhamdulillah tadi sudah dipaparkan Bapak Dr. Fikria yang sangat luar biasa, sehingga saya pemateri kedua ini ya menambahkan sedikit aja karena sudah ditambahkan pada ahlinya. Mungkin saya menambahkan hal-hal yang belum atau hal-hal yang baru yang dapat saya sampaikan. Oke, kita lanjut sejarah nuzul Quran ya. Jadi hampir sama dengan Pak Dr. Abjad Quran ya. Apa sih makna nuzul Quran? Makna nuzul Quran itu nuzul. Jadi ada kata nuzul ya. Nuzul itu maknanya menjadi menempatkan. Jadi ada dua. Menempatkan berdasarkan ayat misalnya Robbi anzilni mubaraka wa anta khairul munzilin. Jadi kata penempatan. Jadi nuzul, kata nuzul itu bisa berdasarkan maknanya penempatan dari ayat Robbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin, yakni doanya Nabi Nuh ketika berada di atas perahu yang terombang-ambing. Beliau meminta kepada Allah, ya Allah, tempatkanlah aku di tempat yang penuh berkah, karena sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik zat yang menempatkan. Jadi nuzul itu bisa jadi tempat. Jadi makna pertama kata dari nuzul itu menempatkan makna. Yang kedua yaitu turun. Jadi ini ada kata turun. Apa sih turun itu? Jadi banyak sekali dalam Al-Quran kata nuzul ini baik kata dasarnya anzala, yunzilu, inzalan, wa manzalan, fahuwa muzilun dari kata nazala, yunazilu, tanzilan, tanzilatan, tanzalan, tinzalan dari kata nazala, yaitu memiliki makna penempatan dan anzala penurunan. Maka nanti dari kata nazala ini selain bermakna penempatan, ya, penempatan bisa bermakna penurunan. Yang dimaksud dengan penurunan adalah Al-Quran menjadi anzala, juga memakai anzala atau dalam teori disebut inzal atau tangzil. Jadi turun. Jadi makna atau bisa dikatakan di langit. Bisa dikatakan Lauful Mahfud ya. Pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Jadi tata caranya bila kaifin ya, tidak ada yang pernah tahu, hanya beriman saja. Jadi kapan diturunkannya dari Lauful Mahfud ke Baitul Izza itu tidak ada yang tahu. Kita hanya yakin dan iman bahwa memang Al-Qur'an itu diturunkan dari Lauful Mahfud menuju Baitul Izza atau ditempatkan di situ.
Karena tidak ada berita, tidak ada cerita, dan tidak perlu diterapkan dan tidak perlu dibahas bagaimana penurunnya, jadi tidak perlu kita bahas mendalam ya. Yang ketiga adalah penempatan dari sudurinan Nabi ya, yaitu terakhir di dada Nabi, diinstal langsung di dada Nabi. Jadi dari Baitul Izza itu diinstal langsung kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril ya. Penempatan, tiga penempatan dari Lauful Mahfud, Baitul Izza, Sudurun Nabi ya, itu maka adalah penempatan Al-Quran. Maka penempatan itu lebih tepat dari mana penurunan. Jadi penempatan itu lebih tepat daripada penurunan. Seperti itu kalau menurut pendapat saya. Kenapa? Karena ditempatkan dari Lauful Mahfud menuju Baitul Izza. Jadi seakan-akan Lauful Mahfud itu lebih atas ya dari Baitul Izza dan lebih bawah. Intinya bukan atas bawah ya, tetapi tempat yang lebih luhur yaitu Lauful Mahfud, Baitul Izza, kemudian Sudurin Nabi atau di dada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata penurunan ya, itu dari Lauful Mahfud menuju Baitul Izza langsung kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana prosesnya? Ya, bagaimana prosesnya? Proses terjadinya penurunan Al-Quran. Prosesnya diturunkan Al-Quran sebagaimana saya sebutkan tadi, bahwa ada dua proses, baik penurunan maupun penempatan, yaitu dari Laiful Mahfud ke Baitul Izza, dan dari Baitul Izza ke langit dunia. Dari mana ini kita pahami selain dari hadis bahwa Al-Quran diturunkan dalam dua tahap. Al-Quran menggunakan kata yang berbeda untuk menunjukkan dua proses. Pertama, tadi jika menggunakan kata anzala, yungzilu, inzalan, atau ingzal, kalau inzal itu artinya Al-Quran turun sekaligus dari Lauful Mahfud ke langit dunia, banyak ayatnya, misalnya Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Atau Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, surat Al-Baqarah ayat 185, Al-Qadr ayat 1, menunjukkan di sana Al-Quran turun sekaligus, atau yang disebut dalam surat Al-Anfal 41, wa anzalna, yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Muhammad, dan di hari Furqan, yaitu Yaumul Taqal Jam'an, bertemunya dua pasukan, yakni pada perang Badar, yaitu antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Proses yang kedua adalah tangzil, ya, menggunakan kata tanzil. Ini menggunakan kata tanzil, artinya apa? Turun secara berangsur-angsur. Ya, turun secara angsur-angsur, secara acak, secara bertahap sesuai dengan kebutuhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sesuai dengan kebutuhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata tanzil dalam Al-Quran memaknai wa Quran faraqnahu litakrahu 'alan nas. Jadi ayat-ayat terakhir Quran Al-Isra itu, jadi Al-Quran kami pisahkan untuk manusia, supaya turun secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kata inzal tadi, prosesnya adalah dari Lauful Mahfud ke Baitul Izza itu secara langsung utuh 30 juz ya. Tapi kalau kata tangzil, kalau dilihat dari perspektif surat-surat Al-Quran, maka turunnya kepada Nabi Muhammad SAW
Bapak mohon maaf, nah tadi mikrofonnya di mute. Nah, sekarang sudah ada Oh, suara. Ya, oh tadi dari awal berarti nggak enggak, dari terdengar awal ya? ada, dari awal ada, dari Oh, awal ada. ada. Cuma barusan sebentar. Oh, ada. Jadi dari kata inzal, angzala yungzilu inzalan dari lauhul mahfud ke langit dunia. Ya, jika Al-Quran memakai kata ini maka Al-Quran turun sekaligus. Jadi tadi prosesnya adalah sekaligus. Kalau itu kata inzal. Tapi kalau kata tangzil itu dari langit dunia, Baitul Izza itu maknanya adalah turun secara berangsur-angsur, ya, secara kebutuhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kita bila lihat di Al-Quran, ya, kata nazala yaitu turun, ya, berangsur-angsur dari kata surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulih, kemudian wal kitabihi wa rasulihi. Justru lebih jelas dari surat An-Nisa 136, Allah berfirman tentang dua jenis kitab yang diturunkan, pertama mana nazala, yang kedua kata angzala. Jadi menyebutkan Al-Quran ya alladzi nazala ala rasulihi, berarti Al-Quran diturunkan kepada rasulnya. Itu maksudnya adalah Nabi Muhammad. Wal kitabihi anzala min qabl, dan kitab-kitab diturunkan sebelumnya. Jadi kitab Taurat, Zabur, Injil itu menyebutkan kata nazala. Jadi kitab Taurat, Injil itu menyebutkan kata nazala, turus sekaligus. Tapi ketika kepada Nabi Muhammad menggunakan kata tanzil, yunazilu atau tanzilan. Fakta terkait turunnya Al-Quran, ya. Fakta terkait nuzul Al-Quran yang pertama, surat turun secara acak adalah proses yang kedua. Jadi surat itu ayat turun secara acak, tidak tertib seperti mushafi. Jadi tidak langsung sekaligus 30 juz, tapi secara acak, ya. Kenapa? Jadi kalau yang pertama kali turun Al-Alaq, kita tahu surat Al-Alaq, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Itu ayat yang pertama. Kemudian yang surat yang terakhir adalah surat Al-Baqarah ayat 281. Sepakati bahwa Al-Quran turun pada bulan Ramadan berdasarkan hadis, dan Al-Quran kemudian tentu juga pada malam Lailatul Qadar sesuai dengan nas hadis Al-Quran. Juga misalnya kalau Al-Quran bulan Ramadan ada syahrul Ramadan, fihi anzal Al-Quran Lailatul Mubarah. Jadi Lailatul Mubarah adalah malam diberkahi, yaitu pada bulan Ramadan. Ada inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, dan ada sejenis ayat-ayat Al-Quran yang lain. Jadi bahwa Al-Quran itu turun pada bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar. Tidak disepakati kapan tanggalnya. Itu terkait Al-Quran. Kemudian peringatan nuzul Al-Quran pada malam 17 Ramadan berdasarkan pemahaman surat Al-Anfal ayat 41. Ya. Surat Al-Anfal ayat 41. Yaitu ayatnya wa ma anzalna ala abdina yaumal furqana yaumal taqal jam'an. Jadi yaumal furqan yaumal taqal jam'an itu kan kalau kita menurut itu adalah pada bulan Ramadan, 17 Ramadan. Jadi perang Badar ini, jadi ayat 41 ini berkaitan dengan perang Badar. Nah, sedangkan perang Badar itu terjadi pada tanggal 17 bulan Ramadan. Seperti itu ya pemahamannya. Sehingga dalam kata ayat tadi 41 yaumal furqana yaumal jam'an, ya, itu mengatakan ma itu umum. Jadi bisa jadi tanggal 17 Ramadan itu bisa Al-Quran, atau ketika Nabi Muhammad bisa mengalahkan atau mendapatkan petunjuk tentang perang Badar.
fakta lanjutnya, yaitu Al-Quran turun secara satu huruf dialek atau lahjahnya hingga tahun 8 Hijriah. Jadi Al-Quran itu memiliki satu bentuk bahasa, yaitu bahasa Arab. Dialeknya ya lajnah pakai bahasa Quraisy ya. Sejak awal turun di Mekah sudah memakai bahasa Arab, sehingga karena orang Mekah itu mayoritas semuanya Arab, Quraisy, maka sampai penurunnya juga lama memakai bahasa Arab pada umumnya pada saat itu. Kalau Al-Quran turun berangsur-angsur itu selama kurang lebih tadi dikatakan 23 tahun ya. Maka yang 20 itu Al-Quran turun di satu bentuk, satu bahasa, satu dialek, tapi akhir 8 Hijriah sampai menjelang wafatnya Nabi 11 tahun Hijriah, tahun 11 Hijriah itu artinya kurang lebih ada 3 tahun masyarakat yang masuk Islam itu sudah berada di kabilah atau di suku-suku yang kesulitan ketika menggunakan bahasa Quraisy. Jadi menjadi berkembang tentang dialek bahasa yang ada di dalam Al-Quran. Akhirnya ketika mereka meminta dimudahkan dalam membaca Al-Quran, turunlah atau habis sahabat ta'aruf atau yang tinggal dengan pembelajaran Ummul Quran pasti ada yang namanya sab'ah ta'aruf. Kemudian dari Allah umat Islam akan membaca Al-Quran dengan sesuai lidah masing-masing. Sehingga turunlah kaidah itu 7 qiraat sab'ah yang terkenal di Indonesia dan ulama-ulama lainnya. Kemudian apa sih nilai yang terkandung di dalam proses penurunannya Al-Quran ya? Proses penurunannya Al-Quran. Yang pertama adalah ilmu itu harus disampaikan. Ya. Harus disampaikan, buktinya Allah itu menyampaikan bahwa Dia menurunkan Al-Quran sekaligus pada bulan Ramadan pada malam Qadar. Allah turunkan sekaligus. Ini nilai pendidikan. Jadi nilai pendidikan yang diambil adalah Allah menurunkan Al-Quran sekaligus dari Lauful Mahfud menuju Baitul Izza. Baitul Izza, ya. Untuk menunjukkan bahwa Allah itu mengetahui apa yang akan terjadi. Jadi apa yang difirmankan jadi sudah mengetahui masa yang akan datang. Allah kemudian memfirmankan, Allah tahu ini saat Abu Lahab. Contoh dalam cerita Abu Lahab itu Abu Lahab menentang Nabi Muhammad. Maka Allah berfirman, tabat yada Abi Lahab wa tab itu, tapi Allah tidak menurunkan pada saat sebelum Abu Lahab menentang kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa Allah itu maha tahu. Dan kemahatauan Allah itu disampaikan melalui fakta bahwa Al-Quran itu turun sekaligus. Jadi harus disampaikan bahwa Al-Quran itu turun dari Lauful Mahfud ke Baitul Izza itu turun secara utuh, yaitu 30 juz. Tidak ada pendapat, tidak ada celah untuk orang berpikir bahwa Al-Quran itu diturun atau ditiru oleh seseorang. Sehingga untuk menjaga kemurnian Al-Quran itu. Bayangkan kalau tiba-tiba Al-Quran itu turun sekaligus kepada Nabi Muhammad. Maka banyak ayat-ayat yang kontradiksi secara lahir. Misalnya, satu surat Allah membolehkan Homer. Di salah satu sisi Allah hanya menyebutkan madaratnya tentang minum Homer. Kemudian di satu sisi Allah juga tidak membolehkan orang yang mabuk itu mendekati tempat sholat. Di salah satu sisi Allah juga mengharamkan total tentang khamr. Jadi Allah menurunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan kejadian yang akan terjadi pada masa itu. Jadi turunnya secara berangsur-angsur. Yang kedua, harus mengenali sasaran. Sasarannya siapa sih? Ya, sasarannya adalah seluruh umat Islam yang meyakini bahwa Al-Quran itu
adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Di Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia yang meyakini. Makanya di dalam Al-Quran itu ada ayat yang menyebutkan bahwa ya ayyuhalladzina amanu, ada ya ayyuhan nas. Jadi kalau amanu berarti ditujukan kepada orang-orang yang sudah beriman. Kalau ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nas itu ditunjukkan kepada orang-orang yang belum beriman. Benar ya, ini karena saya membagi tubuh menjadi dua Zoom. Satu saya mengikuti Zoom BDK, Baredika, sementara saya cuma mengikuti tapi tidak aktif karena saya masih belajar materi. Yang selanjutnya adalah tahap secara berproses. Jadi tahap pendidikannya adalah berproses. Jadi kita sebagai seorang dosen, sebagai seorang pendidik, ketika nilai-nilai turunnya Al-Quran itu secara bertahap, maka sebagai pendidik kita harus mengetahui karakter siswa kita. Kita harus mengetahui karakter mahasiswa kita. Jadi kita juga tidak boleh secara langsung menginstal apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak boleh bertahap, harus bertahap, tidak boleh langsung kun fayakun anak ini saya ajari ini menjadi bisa, tidak bisa. Jadi dari proses pendidikan yang ada dalam Al-Quran adalah turunnya secara bertahap, maka di dalam pendidikan, maka kita dalam mengajarkan kepada anak-anak juga harus secara bertahap, ilmunya secara bertahap. Yang kedua, yang keempat adalah sesuatu yang mulia, kemudian akan berproses dengan sekitarnya. Jadi penularan Al-Quran ini sangat mulia. Jadi ketika orang-orang ingin belajar Al-Quran, maka juga akan harus berguru kepada orang-orang yang berilmu, terutama berkaitan dengan Al-Quran. Kemudian ada prinsip memudahkan. Nah ini prinsip yang harus kita jaga di dalam seorang pendidik. Ya, seorang pendidik kita harus jaga apa yang tentang proses memudahkan itu. Jangan sampai kita malah menyulitkan siswa sehingga apa yang kita inginkan itu tidak terpenuhi. Maka prinsip sebagai pendidik ya kita harus memiliki prinsip untuk memudahkan siswa mencari ilmu. Yang selanjutnya terbuka dan berdialog. Jadi di dalam nilai yang ada dalam proses Al-Quran adalah kita terbuka, kita saling terbuka, saling berdialog. Jadi berdialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Muhammad, maka kita dalam proses pendidikan juga harus berdialog kepada siswa atau mahasiswa kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah, saya mohon dimaafkan. Bila ada kelebihan itu bukan dari saya, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ahmad GMD yang telah memberikan materinya yang sangat luar biasa lengkap sekali. Pada hari ini kita banyak bahasan baru, menambah ilmu baru dari dua materi yang telah kita dengarkan. Baik, saya rasa sudah tidak sabar untuk teman-teman. Di sini partisipan sudah ada 55 orang tadi. Silahkan apabila ada yang mau bertanya, kami buka sesi tanya jawab. Kami batasi dulu untuk yang pertama mungkin 3 orang penanya terlebih dulu. Silahkan boleh raise hand ataupun boleh langsung menyapa, dibuka saja mikrofonnya.
Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu. Sayaan kan? Halus batik Pak Yusuf. Meli. Iya, Mak. Silakan Pak. Barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait interpretasi nilai pendidikan dalam turunnya Al-Quran. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh para pemateri kita, khususnya yang kedua ini, di dalam pendidikan Al-Quran itu ada mengemban nilai-nilai. Ini ada kemudian ada kemudahan. Teman-teman sebagai pengajar, saya yakin ini banyak sekali yang sudah mengajar. Ketika memberikan materi kepada anak-anak sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran yang tadi dibahas, itu sebisa mungkin dimudahkan, apalagi untuk mengajar anak-anak yang usia SD, PAUD, TK, dan sebagainya. Konsep yang sebelumnya abstrak, bagaimana caranya kita rubah menjadi konkret, jadi dimudahkan. Kemudian ada terbuka juga, terbuka, jangan terpaku kepada satu pendekatan, sudah itu saja selama 5 tahunnya, diganti, dirubah baru yang lebih menarik. Luar biasa sekali dari mulai turunnya Al-Quran dan rahmat Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad sampai mengkaji nilai-nilai pendidikan yang ada di dalam. Silakan barangkali boleh raise hand untuk pertanyaan, kita batasi dulu karena waktu masih lumayan lega gitu ya, panjang. Kita coba untuk sesi pertama kita batasi untuk 3 pertanyaan. Halo, Ya, baik, sambil menunggu pertanyaan, kami akan mengirimkan link absensi. Silakan teman-teman isi dulu absensinya untuk klaim sertifikat nanti di akhir. Nah, link absensi sudah kami kirim di chat Zoom ya. Bagaimana teman-teman? Tidak ada yang berinisiatif untuk bertanya. Apakah sudah paham semua? Saya yakin teman-teman ada hal yang ingin ditanyakan, cuman mungkin ada keterbatasan. Ya. Boleh raise hand ataupun langsung open mic.
Oke, sambil menunggu karena waktu masih baru menunjukkan pukul 11.15. Lumayan, saya serahkan dulu kepada Pak Helmi untuk mendokumentasikan kegiatan hari ini. Tapi teman-teman mencari kira-kira ada permasalahan apa nih di dalam pendidikan atau ketika teman-teman mengajar memiliki permasalahan yang ada kaitannya tentang pendidikan dan Al-Quran untuk anak usia dini, untuk anak usia SD ataupun di atasnya. Teman-teman mungkin saya yakin pasti ada permasalahan terkait hal-hal seperti itu. Bisa ditanyakan kepada narasumber kita hari ini. Saya serahkan dulu kepada Pak Helmi untuk sesi dokumentasi. Teman-teman jangan lupa dinyalakan kameranya, kemudian sebisa mungkin digunakan virtual background-nya supaya lebih terlihat bahwa dokumentasi ini menandakan kegiatan webinar nasional dengan tema interpretasi nilai pendidikan dalam tujuan dalam turunnya Al-Quran. Silakan mangga Pak Helmi. Oke. Baik, teman-teman saya pandu untuk sesi foto bersama. Ini semuanya belum dinyalakan. Coba dinyalakan dulu. Nyalakan dulu kameranya. Oke. Oke. Untuk di sini ada 3 slide ya. Ya, untuk yang pertama kita mulai 1, 2, 3. Untuk yang kedua, kita foto 1, 2, 3. Mas, aman? Nah, terakhir untuk yang ketiga, 1, 2, 3. Oke. Bagaimana? Kami tunggu 5 menit lagi. Teman-teman yang memiliki pertanyaan silahkan langsung saja raise hand ataupun langsung saja buka mic-nya dan menyapa. Dikenalkan dulu teman-teman namanya siapa, dari mana, dari prodi apa, pertanyaannya untuk narasumber yang pertama atau yang kedua. Baik, Bapak, saya izin bertanya. Ya boleh silakan. Diperkenalkan dulu dari namanya siapa, dan prodi apa, dari kampus mana, dan pertanyaannya untuk siapa. Baik, perkenalkan nama saya Teti Setiawati dari prodi PGMI semester 2 STAI Darul Falah. Izin bertanya, untuk boleh dijawab oleh siapa saja, Pak.
mengenai cara pengajaran, cara memberi pelajaran ya, terutama dalam membaca Iqra untuk anak-anak di PAUD atau kelas rendah. Nah, bagaimana caranya untuk anak yang memiliki karakter belajar kinestetik? Sedangkan dalam belajar Iqra itu biasanya kan anak-anak harus duduk rapi gitu. Kan kalau gaya belajar anak kinestetik itu nggak bisa diem gitu Pak, ya seperti apa gitu cara memberi solusinya gitu buat anak yang gaya belajar kinestetik dalam membaca Al-Quran. Baik, itu aja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Barangkali Pak Dr. Fikri maupun Bapak Ahmad Fatoni bisa memberikan gambaran bagaimana cara mengajar anak kinestetik ya. Oke, anak kinestetik ya dari tadi Ibu Teti Setiawati dari Prodi PGMI STI Darul Falah. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana cara mengajarkan ke anak PAUD ya, anak kecil berarti ya, yang kinestetik atau yang apa namanya susah diam dan lain sebagainya. Itu ada salah satu caranya, kan biasanya kalau belajar IKO itu 1A, jabar A dan lain sebagainya. Itu bisa menggunakan salah satu metode kartu atau tempel, misalkan kita membuat satu huruf A bak tasa di papan tulis atau di papan whiteboard dan lain sebagainya. Coba si anak itu untuk diberikan sebuah barang magnet atau apa untuk dikenalkan terhadap huruf-huruf itu dan ditempel kepada huruf-huruf itu dan lain sebagainya. Itu termasuk anak saya juga seperti itu. Jadi ketika dia membawa sesuatu kemudian menempelkannya terhadap huruf yang diajarkan, itu biasanya akan mudah gitu. Misalkan A ditempel, mana A? Coba tempelkan di salah satu alif, misalkan alif. Ba di mana? Tempelkan barang ini dan lain sebagainya. Atau bagusnya pakai stiker biar nempel atau pakai magnet dan sebagainya. Mungkin itu salah satu cara ya yang saya alami untuk belajar itu. Coba mungkin Pak Ahmad Fatoni lebih menambahkan secara Terima metode. kasih Pak Dokter. Dalam membaca Iqra anak yang kinestetik ya, jadi memang memiliki, kalau saya katakan memiliki kelebihan ya, memiliki kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya artikel tentang metode 3T 1M, itu sudah saya terapkan di majelis taklim binaan saya yang ada di Kabupaten Trenggalek. Itu mungkin salah satu metodenya bisa diadopsi, yaitu dengan kata 3T ya. Jadi tahfidz ya, tahfidz. Jadi kita membaca dengan metode tahfidz. Jadi anaknya kita berikan hafalan-hafalan melalui bacaan Al-Quran yang kita baca setiap hari. Ya. Jadi ada tahfidz, kemudian kita berikan dari 3T tahfidz tadi menjadi T yang kedua adalah tikror. Jadi mengulang-ulang apa yang sudah kita hafalkan. Jadi alif itu harus hurufnya tegak berdiri seperti itu. Kita ulang-ulang setiap hari. Itu tambahan dari saya. Jadi itu bisa dilihat, bisa dibuka di jurnal saya di strategi 3T 1M di metode Majelis Taklim Rodotul Ijtihad Bule Trenggalek. Itu mungkin salah satu dari metode itu bisa diadopsi untuk anak-anak yang memiliki kekurangan kelebihan ya, kelebihan kinestetik. Jadi biasanya kelebihan itu kalau penerapan metodenya belajar Iqra-nya lebih pas, biasanya akan lebih mengenal pada anak tersebut. Karena
Di sini saya di lingkungan pendidikan Pondok Pesantren Hasanul Nair yang saya kelola ini ada beberapa anak yang memiliki kelebihan tadi. Jadi otak tengahnya itu meresponnya secara tidak sempurna. Tetapi misal 1+1 itu loadingnya super cepat atau super lambat ya. Lama, ada 5 menit. Tapi ketika kita bacakan Al-Quran, semisal amma yatasa alu diulang-ulang, kemudian diulang-ulang besok ditanya lagi, itu ternyata responnya itu malah lebih cepat daripada pelajaran-pelajaran yang sifatnya umum, dan itu menjadikan dari hafalan itu menuju proses pelajaran-pelajaran yang lain akan menjadi lebih mudah. Jadi memang kalau dalam mengajarkan anak yang memiliki kelebihan tersebut, memang harus Al-Quran kita lebih galakkan seperti itu. Itu mungkin yang dapat saya tambahi. Terima kasih. Baik, itu tadi jawaban dari para narasumber kita. Bagaimana Ibu Teti ya tadi? Apakah sudah puas? Mudah-mudahan tidak puas. Nanti biar bisa mencari informasi dari sumber yang lain. Gitu. Kalau jangan berhenti di beberapa, hanya di satu sumber. Gitu. Yang lain barangkali ada yang ingin ditanyakan. Salah satu kuncinya barusan telah dipaparkan adalah dibaca atau diajarkan secara berulang. Kalau di kami daerah Jawa Barat itu biasanya memanggilnya apal cangkem. Jadi anak-anak itu diajarkan secara berulang, jadi apal cangkem gitu istilahnya. Silahkan, ada lagi tambahan lagi yang ingin ditanyakan. Atau kalau teman-teman memang agak kesulitan, ini ada permasalahan dalam berbicara, bisa diketik nih di fitur chat, nanti saya bacakan pertanyaannya. Alhamdulillah hari ini dalam webinar ini kita mendapatkan ilmu yang sangat-sangat bermanfaat sekali. Jumlah partisipan ini mencapai 53 partisipan. Artinya memang teman-teman dari mahasiswa khususnya STI Darul Falah dan STAI Kiai Haji Muhammad Ali Sodik itu sangat antusias sekali terhadap program seperti ini. Mudah-mudahan nanti dalam kelanjutan kerjasama kita antara STAI dan STAIMAS ini akan menghadirkan beberapa kegiatan-kegiatan menarik bermutu berbobot wawasan untuk menambah pengetahuan kita dari segi keagamaan maupun pendidikan formal secara umum. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita tutup ya pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi, bertegur sapa lagi di lain waktu, di lain kesempatan, di lain kegiatan dengan judul yang baru yang lebih menarik. Izinkan saya untuk merangkum sedikit hasil paparan materi yang telah disampaikan oleh para narasumber hari ini. Yang pertama adalah Al-Quran itu diturunkan dari Allah langsung kepada Nabi Muhammad, ditempatkan langsung sesuai dengan kejadian secara berkala. Jadi tidak langsung diturunkan satu Al-Quran penuh,
tapi diturunkan secara berkala sesuai dengan kejadian yang tadi sudah dijelaskan, contohnya pada surat Al-Lahab tadi. Kemudian ayat pertama yang turunkan itu adalah surat Al-Alaq, dan yang terakhir itu ada di Al-Baqarah. Dalam nilai-nilai Al-Quran ini terdapat nilai-nilai Al-Quran dalam pendidikan. Ini ada yang pertama untuk memuliakan, yang kedua ada memudahkan, yang ketiga ada sifatnya terbuka. Proses turunnya Al-Quran ini dari Allah turun melalui ke Lauhul Mahfuz, kemudian ke Baitul Izzah, kemudian sampai ke Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Itu tadi rangkuman pemaparan materi yang telah disampaikan oleh para narasumber kita yang hebat pada kesempatan kali ini. Oke teman-teman, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, kita akhiri kegiatan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca bersama wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu saya pribadi mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun pesan dari saya yang tidak sampai, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusuf dan Pak Ahmad.